bentar dulu. Iya, mau ngapain lagi di sini? Kita kesini tuh mau bantu dia ya. Ya cuman gimana Pak, dia tuh orang tua, kita juga nggak bisa marah-marah Iya, sama tapi dia juga anak ya, menantu digitu-gituin. Gue sebagai cewek nggak terima ya digituin. Aneh nih orang. Gue tanya. Yaudah kalau itu mau lo kejar dia, biar gue ngejar Jaka, oke? Gue intai dia, gue intai Jaka. Iya, udah cepet. Ayo kamera ada yang tidur. Salah banget sih tidurnya. Yuk, kita coba intai Jaka. Ayo. Aduh. Yaudah kita balik kantor dulu ya. Kita udah nyariin suaminya tuh Jaka. Kita udah nungguin di kantornya juga nggak kelihatan ya. Nanti apa kabarnya ya? Belum ada report juga ya? Coba deh ke WhatsApp Fatia deh. Mas Bas, bentar deh. Bentar. Ini kenal. Ini kan Jaka. Iya ini Jaka Mas Bas. Agak ke depan aja Mas Bas. Pak Jaka, motornya mogok. Lo lagi ya? Gua nggak usah dibantu nama lo. Pak Jaka tenang dulu. Gue bingung mau ngomongnya Pak Jaka. Gini, Pak Jaka hari ini kita nyariin Mas Jaka karena kita pengen saya obrolin sama Mas Jaka. Astagfirullah. Jadi selama ini ibu Mas Jaka itu tuh selalu nyiksa istri Mas Jaka, tau gak sih? Udah, nggak usah ngejelek-jelekin nyokap gue ya. Astagfirullah. Gue udah tahu ya. Ini gue nyuruh gue berdua ini untuk mata-matain nyokap gue kan. Astagfirullah. Bukan gitu Mas Jaka, kita punya buktinya, kita punya video, kita punya gambar, audio. Mas Jaka kalau nggak percaya bisa lihat sendiri, bisa dengar sendiri. Tadi kita datang, itu istri Mas Jaka baru disiram air, mau dicemplungin ke kolam Mas. Udah, gue nggak percaya omongan lu. Nyokap gue itu baik orangnya. Mas, tapi di sini kita tuh cuma pengen nunjukin Mas yang sebenarnya terjadi Mas. Istri Mas tuh kasihan disiksa terus. Lo nggak usah ngurusin gue ya. Mas, kasihan istri Mas selalu disiksa Mas. Kita ngeliat sendiri. Gue nggak ngeliat gue lagi repot nih. Motor gue mogok, lo ngoceh-ngoceh mulu sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba gambar video tadi. Coba liatin deh. Mas kalau nggak percaya lihat ini Mas. Coba lihat ini, coba. Ini. Nih, istri Mas disiram kayak begini Mas, diem aja. Loh. Dibayar berapa bini gue untuk acara ini? Nggak ada yang dibayar Mas. Mas paling nggak dengerin saya Mas. Ini tuh serius, kasihan istri Mas. Mas, ini tuh serius. Gue lebih tahu ibu gue ya. Ibu gue udah cerita. Istri gue sendirian siram badannya sendiri pakai minyak. Ya Allah Mas, kita punya gambarnya Mas, lihat sendiri barusan. Itu kita datang, kita ngeliat ibu Mas tuh lagi nyiram-nyiram, bahkan mau dicemplungin ke empang Mas. Udah. Mas, tapi ini bener. Mas kasihan istri Mas. Jangan sampai gue teriak. Udah pergi. Gue mau. Udah. Astagfirullahaladzim. Udah, callingan Fatih aja. Nah, Mbak, jadi tujuan kita buat ketemu Mbak hari ini adalah kita mau ngasih tahu nih, hasil kita mengamati beberapa hari ini kegiatannya Mbak Devi dan keluarga. Setelah terakhir ketemu sama Mbak di pasar itu, kita malah udah mendapatkan bukti. Pertama adalah mertuanya Mbak Devi itu nggak baik. Maksudnya dia memperlakukan kasar Mbak Devi di sana. Akhirnya kita mempercayai omongan Mbak yang... Nah, bener kan apa saya bilang, Mas, Mbak? Ini kita udah dapat gambar juga buat nunjukin buktinya. Nih, Oh, iya, ini. lihat sendiri aja nih. Nah, ini mertuanya kan? Astaga. Kita ketemu di empang. Itu Mbak Devi sedang disiram dan mau diceburin. Parah banget, kakak saya salah apa?
Kita juga nggak tahu sih waktu itu salah apa. Kita juga nggak sempat nanyain karena mertuanya Mbak Devi itu tuh marah-marah banget. Ketika kita datang juga bisa ngelerai aja udah untung karena dia kayak kebakar emosi banget. Dan ada satu hal lagi yang pengen saya tanyain. Nah ini video di sini. Ini kita ngikutin dia berhenti di sebuah kafe mertuanya Mbak Devi. Dan di sini dia ketemu sama perempuan yang namanya Lisa. Dia lagi. Dia itu mantannya Mas Jaka, Mas, Mbak. Iya, kita tahu mantan yang pernah dijodohin sama ibunya kan? Iya. Tapi masa sih 18 tahun masih nunggu? Ya kita juga nggak ngerti Mbak, lihat sendiri. Akrab banget kan mantannya sama ibu mertuanya. Dan jadi waktu itu Jaka diminta pulang, itu tuh diminta sama mertuanya Mbak Devi untuk mengantar Lisa pulang. Serius, Mas? Serius? Berarti memang mertuanya itu masih mau menginginkan Mas Jaka menikah dengan Lisa. Ya tapi kan Mbak ini udah 18 tahun menikah dan udah punya anak juga kan? Ya, Masa masih sih? Pat, tapi menurut gue juga bener sih Pat, bisa aja Pat. saya rasa mertua kakaknya tuh ingin pernikahan kakaknya tuh pisah, bubar. Ya tapi aneh lah udah punya anak, pernikahan udah 18 tahun. Masa sih seorang ibu nggak pengen lihat anaknya bahagia orang udah nikah? Pat, kalau misalkan lo di posisi gue waktu itu, lo ngedengerin ibunya Mbak Devi, mertuanya Mbak Devi ngomong, lo bakal sakit hati Pat. Cara dia ngejelek-jelekin Devi, cara dia membangga-banggakan Lisa. Serius. Ya udah deh gini deh. Gue juga pengen ngeyakinin diri gue sendiri nih. Gimana kalau caranya kita mengamati lagi nih ke rumahnya merekanya aja. Di situ tuh ada Jaka, ada Devi, ada ibunya. Selama ini kan kita nggak bisa ngetemuin mereka bareng-bareng, Sih setuju itu. ya kan? Besok kita coba amati seharian, coba kita amati pergerakan dan semua, coba kita cari informasi lagi di sana. Kita balik kantor dulu. Kita ketemu lagi besok ya, Teh. Kita berkabar aja dulu ya. Kabar aja. Ya. Makasih ya. Ya, Sama-sama. Jadi kayaknya rumahnya kosong ya. iya. Itu udah datang deh. Iya ada motor. Siapa ya? Siapa tuh? Mas Jaka deh itu. Itu Jaka. Iya, itu Jaka baru panggil dia. Kok dari tadi dia ngeliatin kesini? Jangan-jangan tuh kamu dia. Iya. Iya beneran dia kesini yuk. Oh, ketahuan. Aduh. Dia pasti tahu Kamera udah dong. kita. Yaudah. Udah kan nggak bisa sembunyi kita. Astagfirullahaladzim. Tuh kan dia marah kan gue. Tuh. Iya. Mas Jaka tenang dulu Mas Jaka. Lo lagi ya? Udah pergi lo. Lo gak usah ikut campur, ini urusan bokap gue. Mbak. Udah, nggak apa-apa, kita ngobrol di luar aja, kita ngobrol dulu. Lo nggak tahu apa? Tahan. Tahu apa tentang nyokap gue? Lo nggak tahu apa-apa, Kak. Lo lihat dulu dong, kasihan itu Kak Devi. Mendingan lo pada pergi. Pergi! Ya lu tenang dulu, lu tuh nggak tahu masalahnya di sini. Lu selama ini nuduh nyokap lo yang enggak, tapi kita punya bukti kalau selama ini nyokap lo tuh nyiksa istri lo, tau gak sih? Gue udah capek ya. Dari kemarin lo ngomongin nyokap gue mulu. Lu tenang dulu makanya. Papa, apaan sih, Pak? Malu-maluin tahu gak sih? Tapi aku nggak berani bilang. Apaan? Nggak berani bilang apaan sih? Ini boleh nggak kita ngobrolnya ke sana aja bisa nggak sih? Iya. Ini gak enak di tengah jalan dong. Coba geser. Tolong dong ini anaknya. Tadi bilang apaan? Bukti video? Iya. Coba ditunjukin. Video apa sih? Coba sini. Nenek jalan sama Mama. Ini Papa tuh lihat sendiri. Astagfirullah, disiram air. Dikunci di kamar mandi. Kenapa sih kamu nggak jujur sama papa? Aku nggak berani. Bilang dong dari dulu. Sebenarnya nenek sering Pak, tapi aku nggak berani. Tuh kan, berarti kakak gue udah lama diginiin. Loh Pak Jaka, sekarang udah lihat sendiri kan buktinya? Langsung dari anak bapak sendiri. Sekarang ibu kamu di mana? Isi bapak mana?
sekarang? Pergi sama nenek. Pergi sama nenek. Kamu sama nenek. Oh iya saya tahu. Dia mau jual tanah katanya. Jual Jual tanah di mana, Pak? Ya udah, ayo ke saya. Ayo. Lihat dulu Pak. Tuh. Bapak ini juga. Bapak sama yang istri Bapak tuh kayak begitu tuh. Apa-apa ini? Saya sama istri kamu. Ibu, memang dia salah apa sih? Tanya ya sama istri kamu sama ini. Ibu sadar, Bu. Udah berbuat salah selalu aja bikin. Tanya ya sama istri kamu. Kamu nggak pernah tahu saya di hati nggak aku istri kamu. Sama ini ibu nggak suka sama istri kamu. Ya, ini kamu aku. Kamu bilang karena kamu. Bukan itu. Kamu tinggal pilih ya. Pilih istri kamu atau pilih kamu. Lebih baik kamu pisah sama dia. Ibu dari awal pun udah gak suka sama istri kamu. Ibu udah gak suka sama Ibu, ibu. Apa salahnya ibu nggak dia ibu? anak saya semenjak menikah sama dia gak pernah ada mungkin yang terbaik. Selalu sial. Mana? Kamu ikut aja. Ibu udah mau lepasin, Bu. Ibu dengar saya. Ibu. Istighfar ibu. Di sini tuh nggak ada yang harus dipilih dan memilih nggak ada ibu. Ibu gak suka sama perempuan ini. Ibu gak sudi dari awal pun. Saya minta maaf. Selama ini saya belum bisa mandiri. Mereka itu juga anak ibu. Kamu kasih sayang sama istri kamu. Terserah. Lebih baik boleh. Mas, di sini ibu memang ibu Mas. Mas harus hormat sama dia, Mas harus menghargai dia. Tapi Mas di sini juga harus sayang sama istri sama anak Mas. Saya nggak tahu kalau memang itu kejadian. Setelah aku melihat ini, baru ketahui sebenarnya Devi nggak salah. Ibu Mas sendiri. Dan Mas sudah lihat sendiri. Kita sebagai saksinya. Saya minta maaf. Kamu selalu dimarahin sama ibu. Itu memang kesalahan saya. Saya belum bisa memberikan apa yang kalian mau. Iya, nggak apa-apa, Mas. Bapak minta maaf ya. Ya, Bu. Mas Jaka, walaupun ada permasalahan seperti ini, tapi Mas Jaka tetap harus menyayangi orang tua Mas Jaka, terutama ibu. Jadi Mas Jaka, saya mohon untuk ngobrol baik-baik sama ibunya, kasih pengertian yang baik-baik, jangan pakai emosi. Cuman itu aja saran dari kita ya Mas Jaka. Makasih ya Sarah. Padahal udah punya anak, udah 18 tahun menikah. Iya kayak seperti yang kita tahu ya kan. Seorang anak memang harus patuh terhadap orang tua, apalagi terutama ibu. Tapi bukan berarti seperti ini. Yang namanya seorang laki-laki sudah menikah, mempunyai tanggung jawab sendiri untuk anak dan istrinya. Bukan harus membela salah satu pihak, tapi justru dia harus bisa mendamaikan keduanya dan mempererat ya Mas Yuk. Terlebih lagi, jangan sampai mendengarkan omongan dari orang ketiga yang ingin bertujuan menghancurkan rumah tangga tersebut. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.